Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Rulaini dengan NIM 23051214002. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang mengambil judul Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam Bidang Pencegahan Bencana. Latar belakang: Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki keadaan alam yang sangat beragam, terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, serta diapit oleh dua benua yakni benua Asia dan benua Australia, juga dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Memiliki lebih dari 17.000 lebih pulau, membuat Indonesia memiliki keadaan geografis yang kompleks dan beragam, mulai dari pegunungan tinggi, dataran rendah, lembah, hutan hujan tropis hingga pantai yang indah. Wilayah Indonesia juga terletak di cincin api Pasifik, sehingga membuat wilayah Indonesia dikelilingi oleh banyak gunung berapi yang sebagian besar masih aktif. Hal ini membuat wilayah Indonesia menjadi wilayah yang rentan terkena bencana alam. Tentunya hal ini menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Selain itu juga, bencana alam dapat menimbulkan dampak dalam bidang ekonomi. Tercatat pada tahun 2019, total kejadian bencana di Indonesia sebanyak 3.721 kali dengan jumlah korban akibat bencana sebanyak 6.104.001 orang, jumlah kerusakan rumah akibat bencana sebanyak 72.992 rumah, dan kerusakan fasilitas akibat bencana sebanyak 2.011 unit. Hal ini berdasarkan data dari BNPB tahun 2019. Sehingga dibutuhkan tindakan mitigasi sebagai upaya penanggulangan bencana dalam setiap perencanaan dan pemanfaatan dalam daerah tersebut. Di zaman sekarang, teknologi sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan didorong oleh sejumlah faktor, termasuk peningkatan daya komputasi, perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan, konektivitas internet yang lebih cepat, serta inovasi dalam desain perangkat keras dan lunak. Dalam bidang pencegahan bencana, peran teknologi sangat signifikan karena dapat memberikan solusi inovatif untuk mendeteksi, mengelola, dan menanggapi ancaman bencana. Salah satu peranan tersebut adalah adanya GIS atau Sistem Informasi Geografis yang dapat memungkinkan pemetaan risiko bencana, membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan dan merancang strategi pencegahan yang tepat. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yakni 1. Apa saja komponen utama dalam sistem informasi geografis? 2. Bagaimana peran sistem informasi geografis dalam pencegahan bencana alam? 3. Apa saja keunggulan sistem informasi geografis dalam pencegahan bencana? 4. Bagaimana tingkat efektivitas sistem informasi geografis dalam deteksi dini bencana? 5. Apa saja yang menjadi faktor kelemahan sistem informasi geografis dalam bidang pencegahan bencana? Tujuan dari proposal penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui berbagai komponen utama dalam sistem informasi geografis. 2. Untuk mengetahui peran sistem informasi geografis dalam pencegahan bencana alam. 3. Untuk mengetahui keunggulan sistem informasi geografis dalam hal pencegahan bencana. 4. Untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem informasi geografis dalam deteksi dini bencana. 5. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kelemahan sistem informasi geografis dalam bidang pencegahan bencana. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk manfaat teoritis bagi masyarakat umum untuk menambah wawasan tentang pemanfaatan sistem informasi geografis, terutama di bidang pencegahan bencana, sehingga dapat mengetahui tindakan mitigasi bencana yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada kawasan wisata yang rawan terhadap bencana. Untuk pemerintah sebagai bahan masukan, rujukan, dan pertimbangan dalam penataan dan pengembangan kawasan yang rawan terhadap bencana guna mengurangi tingkat resiko bencana. Dan untuk penulis lain dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait kajian risiko dan mitigasi bencana mengenai pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang pencegahan bencana, khususnya yang terjadi di Indonesia. Untuk batasan istilah sendiri, A. Sistem informasi geografis sebagai teknologi yang dibahas di penelitian ini untuk dimanfaatkan sebagai salah satu cara mencegah bencana alam. B. Analisis spasial merujuk pada salah satu cara pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis.
C. Mitigasi bencana sebagai salah satu tahap dalam mencegah terjadinya bencana alam. Hanya mencakup pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang pencegahan bencana saja, analisis spasial dan pemodelan menggunakan teknologi sistem informasi geografis. Penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya menggunakan penelitian terdahulu. Yang pertama dari Sulistya pada tahun 2009 dengan judul penelitian peranan sistem informasi geografis dalam mitigasi bencana tanah longsor. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan GIS untuk menentukan kerentanan suatu daerah terhadap bencana tanah longsor dan memberikan informasi serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi dampak bencana tersebut. Penelitian kedua yakni yang diteliti oleh Diyar Ihram Septianto, Zainul Arham, dan Eri Rustamaji pada tahun 2019 yang berjudul Sistem Informasi Spasial untuk Mitigasi Bencana Gunung Berapi. Hasil penelitiannya yakni membahas pengembangan sistem informasi spasial untuk mitigasi bencana gunung api, khususnya Gunung Semeru di Indonesia. Metode pengembangan yang digunakan adalah Rapid Application Development atau RAD dan Unified Modeling Language atau UML dengan tools yang digunakan dalam pembuatan sistem. Sistem yang dikembangkan dapat memberikan informasi mitigasi bencana letusan gunung api dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut. Penelitian ketiga yakni yang diteliti oleh Arif Rahman Hakim, Nur Isnaini, dan Nur Asri Sepriani pada tahun 2023 dengan judul pemanfaatan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam mitigasi bencana dengan software ArcGIS. Yang hasilnya penelitian tersebut menghasilkan pemetaan potensi titik longsor dan daerah rawan bencana yang akurat dan informatif, yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi mitigasi bencana yang tepat sasaran. Selain itu, studi ini memberikan informasi penting untuk mitigasi bencana dan perencanaan pengelolaan tanah longsor di wilayah tersebut. Laporan ini mengidentifikasi langkah-langkah spesifik yang dapat diarahkan pada desa-desa dengan kerentanan sosial yang lebih tinggi, seperti Batu Bajanjang dan Garabak, untuk meminimalkan dampak bencana dan melindungi masyarakat yang lebih rentan dari potensi resiko tanah longsor. Penelitian keempat yang diteliti oleh Trisha Septiana, Mona Arif Muda, Merianto Adi Muhammad, dan Denny Budianto pada tahun 2022 dengan judul pemanfaatan SIG untuk mengurangi resiko bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini yang dilakukan di Bandar Lampung telah menghasilkan pengembangan sistem yang mampu memetakan daerah rawan banjir di kota tersebut, sehingga memudahkan tindakan pemerintah dalam pengelolaan banjir. Kajian ini juga mengidentifikasi wilayah yang berpotensi banjir dan wilayah aman di Bandar Lampung. Penelitian ini mengoptimalkan upaya penyelesaian masalah banjir dengan menggunakan analisis jaringan dan metode overlay untuk parameter banjir seperti bentuk lahan, kemiripan lereng, jenis tanah, infiltrasi tanah, dan intensitas curah hujan. Landasan teori. 1. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang dapat memadukan antara data grafis atau spasial dengan data teks atau atribut objek yang dihubungkan secara geografis di bumi atau disebut georeference. 2. Mitigasi adalah kata benda yang memiliki dua makna tergantung konteks penggunaannya. 3. Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur alat pengumpul data, yakni dengan mengumpulkan referensi dari berbagai buku, internet, media lain yang mana sesuai dengan pembahasan yang akan dikaji pada penelitian ini, dan juga melalui observasi dan pengamatan langsung di daerah tersebut. Dan untuk jenis penelitian selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang pencegahan bencana antara lain penelitian pemodelan bencana, penelitian kerentanan dan ketahanan, penelitian pengelolaan data geospasial,
penelitian perencanaan darurat, dan yang terakhir studi penilaian kesiapan. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Dengan penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu dengan 1. Melakukan pendekatan langsung berupa observasi, pengamatan, dan pencatatan. 2. Pendekatan partisipasif. 3. Pendekatan holistik. 4. Pendekatan penelitian. 5. Pendekatan eksperimental. Sumber data. Untuk sumber data sendiri ada 2, yakni 1. Data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pimpinan ataupun karyawan yang bekerja di lembaga yang bersangkutan. 2. Data sekunder. Dalam hal ini diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu yang mana masih berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang pencegahan bencana. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 2, yakni 1. Studi kepustakaan atau library research dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, baik dari jurnal cetak maupun dari media internet, literatur, serta publikasi lain. 2. Studi lapangan atau field research. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Teknik analisis data. Teknik analisis data ada 4. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 2. Reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dan catatan tertulis di lapangan. 3. Penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel atau lainnya. 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.